Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil proses pengindaran terhadap suatu objek tertentu yang tidak sistematis, objektif, dan tidak universal karena tidak memerlukan pembuktian atau pengujian yang ketat. Filsafat ilmu terdiri dari kajian yang bersifat umum yang dikenal dengan general philosophy of science dan kajian bersifat khusus menyelidiki berbagai cabang ilmu, pengetahuan dan struktur yang mendasarinya. Maka ada filsafat biologi, filsafat psikologi, filsafat ekonomi Islam, dan lain-lain. Yang pertama saya akan membahas tentang filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat. Dengan demikian juga merupakan disiplin filsafat khusus yang mempelajari bidang khusus, yaitu ilmu pengetahuan. Di sini filsafat ilmu dilihat secara teoritis yang dimaksud untuk menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa ilmu pengetahuan tersebut. Tiga persoalan lazim ini disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. A. Aspek ontologi. Aspek ontologi berkaitan dengan apa yang dipelajari atau apa objek studi Islam. B. Aspek epistemologi. Aspek epistemologi berkaitan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah. C. Aspek aksiologi. Aspek aksiologi ilmu berkaitan dengan apa nilai guna dari ilmu. Yang kedua, saya akan membahas tentang filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai landasan filosofil bagi pengembangan ilmu memiliki fungsi untuk memberikan kerangka, memberikan arah, menentukan corak dari keilmuan dihasilkan. Landasan filosofi dimaksud adalah kerangka teori, paradigma ilmiah, dan asumsi dasar. Yang pertama, saya akan membahas tentang kerangka teori. Teori itu penemuan yang dihasilkan oleh ilmuwan yang melakukan penelitian ilmiah terhadap masalah tertentu dalam lingkup bidang ilmu tertentu. Di dalam rangka demikian, teori bisa berwujud skema, bagan, konsep mapping, dan semacamnya, yang sebenarnya merupakan bangunan logika. Di dalam bangunan keilmuan, teori itu merupakan basis logis dari ilmu yang memungkinkan ilmu pengetahuan itu memiliki objektif dan diterima oleh ilmuwan. Yang kedua, ada paradigma ilmiah. Paradigma ilmiah itu merupakan seperangkat pola pikir yang membuat para ilmuwan bekerja secara lebih mudah dan otomatis karena paradigma menyediakan kerangka, pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan metodologi, teori, serta analisis yang diperlukan. Keberadaan paradigma ilmiah sebagai landasan pengembangan ilmu masih pro kontra. Ada perbedaan pendapat karena penempatan subjektivitas ilmuwan sebagai bagian tidak dipisahkan dari bangunan keilmuan. Yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi dasar itu merupakan seperangkat keyakinan, prinsip-prinsip hidup, spirit, bahkan keimanan, keagamaan ilmuwan yang mempengaruhi perilaku keilmuan atau aktivitas ilmiah yang dijalankannya. Asumsi dasar itu keberadaannya tidak tersentuh oleh upaya falsifikasi dan refutasi, karena di luar jangkauan upaya-upaya itu. Di samping itu keberadaannya dilindungi oleh apa yang disebut dengan protective belt. Yang ketiga, ada perbedaan anatomi ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional. Ekonomi konvensional telah melalui proses-proses yang disebut sebagai empirical evidence process, yang dalam mempelajari ilmu pengetahuan ada metode riset untuk menunjukkan bahwa sebuah pengetahuan itu ada dan diuji validitasnya. Ilmu pengetahuan dalam Islam berdasarkan sumbernya dapat diberikan menjadi dua. Yang pertama, revealed knowledge. Revealed knowledge adalah ilmu yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW dan menjadi landasan utama dan sumber inspirasi utama dari accurate knowledge. Yang kedua, ada accurate knowledge. Accurate knowledge adalah ilmu yang diperoleh dari hasil usaha manusia dalam menggali dan mengoptimalkan akal pikirannya dalam memahami sesuatu, seperti fatwa-fatwa kontemporer serta ilmu-ilmu modern yang ada pada saat ini.
Di dalam Islam, sumber ilmu pengetahuan tidak hanya akal dan pengalaman, tetapi juga terdapat wahyu. Sumber pengetahuan dalam Islam diantaranya, yang pertama wahyu. Wahyu diletakkan di tingkat pertama dari sumber-sumber lainnya. Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu pengetahuan mutlak, karena keduanya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjaga dari kebersihan bagai kesalahan. Yang kedua, akal. Akal merupakan sumber ilmu pengetahuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Yang ketiga, ada panca indera atau pengalaman. Panca indera sangat berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi tentang dunia apa yang ada di sekitar manusia. Yang keempat, ada spiritualitas. Elemen spiritualitas ini merupakan elemen yang bersifat khusus tetapi tidak bisa diabaikan karena ini merupakan petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dapat dicapai dan dirasakan oleh orang-orang tertentu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, saya akan membahas tentang filosofi ilmu dan perannya dalam ekonomi Islam. Ilmu ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memproduksikan barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan kapitalisme. Paradigma ekonomi Islam berbeda dengan paradigma ekonomi lainnya. Ekonomi Islam didirikan atas dasar ilmiah yang ekonomi Islam memiliki struktur keilmuan yang lengkap, yaitu ia memiliki landasan filosofinya sendiri, dasar ilmiah untuk landasan metode dan paradigma syariahnya. Proses Islamisasi secara sederhana merupakan proses penyusunan kembali ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan nilai dan warisan Islam. Bidang ekonomi merupakan satu prioritas utama karena adanya keterbelakangan negara-negara muslim yang terjadi di bidang ekonomi. Metodologi ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan makna terhadap bangunan Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Metodologi ekonomi Islam memiliki 3 komponen, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga komponen filsafat ini pada dasarnya adalah satu kesatuan utuh yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang menjadi landasan dalam pembahasan hakikat dari sebuah ilmu pengetahuan. Teori-teori yang dibangun dalam ilmu ekonomi Islam pada akhirnya merupakan sintesis yang berasal dari harmonisasi doktrin dan realitas. Doktrin mencerminkan normatif ekonomi dan realitas mencerminkan positif ekonomi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.